Ibu Carla dari Papua. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, saya persilakan. Haleluya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami bisa kembali berada di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena perlindungan, kekuatan, kesehatan. Kami bisa bersama-sama menyembah, memuji, dan mengagungkan namamu. Kami merasakan kehadiranmu, walau kami berjauhan jarak, tetapi kuasamu tidak pernah terbatas untuk melawat kami satu persatu. Karena itu Bapa, kuasai dan kendalikan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga walaupun hanya pertemuan Zoom, tapi kami semua bisa merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi, sehingga kehadiran kami ini sungguh-sungguh akan membuat kami semakin mengasihi Engkau dari hari ke hari. Karena kami mengalami Engkau secara pribadi. Kami ingin Tuhan, umat-Mu tidak hanya mendengar apa kata orang tentang diri-Mu, tetapi ajari kami untuk memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga iman kami kuat, iman kami tak tergoyahkan, walaupun di saat kami menghadapi banyak pergumulan, di saat kami dicaci, dimaki, tapi biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu itu akan membuat kami tetap tersenyum, kami tetap kuat, kami tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi terus firman-Mu akan berkuasa mendidik, memperbaiki hidup kami dan menyatakan kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kami terus menjadi bejana yang serupa dan segambar dengan Engkau. Bapa, berikan kami hati seorang murid yang merendahkan hati kami untuk mendengar dididik oleh firman-Mu. Untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan Ibu Clara dari Papua. Biarlah roh hikmat dari Tuhan Kau nyatakan atas hamba-Mu, dan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan buat beliau, supaya melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Untuk kami semua tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan pada hari-hari ini, sehingga kami berjalan tidak menurut kehendak kami sendiri, tapi kami berjalan menurut kehendak firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita jalan hidup kami dan terang bagi kaki kami. Terangi jalan setiap kami Tuhan, agar kami bisa mencapai finish strong. Destiny kami seperti yang Tuhan mau. Tidak ada pemotongan di tengah jalan, tidak ada yang gugur dalam pertempuran iman. Tetapi kami semua dikuatkan sehingga kami sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat-malaikat juga akan membantu sehingga signal bisa terjaga sampai selesai dengan sempurna. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan. Juga kami berdoa untuk Ibu Lingling Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua, itu Tuhan, semakin dipertajam, sehingga hamba-Mu ini dipakai Tuhan luar biasa, dan terus berkembang, dan bertambah-tambah di dalam pengenalan hikmat dari Tuhan. Dan menjadi saluran berkat buat kami semua, untuk kami mengenal akan kehendak Tuhan, dan kami melakukannya sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kuasa-kuasa jahat, roh ngantuk, roh yang tidak bisa menghargai firman, kami ikat, patahkan, hancurkan. Tidak ada roh yang membuat kami acuh tak acuh atau tidak mengerti, tapi biarlah hikmat yang dari Roh Kudus, roh pengertian akan Tuhan, itu menguasai pikiran kami, sehingga apapun yang disampaikan kami bisa mengerti dan memahami, dan kami melakukannya dengan ketaatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Terima kasih pada Ibu Gembala Deborah Suhartini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan kesehatan,
kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. Terima kasih. kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Ibu Gembala dari Papua yang dipakai Tuhan luar biasa, juga dipercayakan kasih karunia penglihatan nubuatan. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan. Beliau juga bisa mendoain saudara. Ada pesan-pesan Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Carla dari Papua. Ada? Ya, ya, saya persilakan. Mic-nya belum dibuka. Ya belum. Ya, oke, baik. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa jelas. Semua. Oh, bisa jelas. Baik. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah dan menikmati berkat firman Tuhan ya, baik yang disampaikan oleh Ai Ling Ling dan juga firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, mungkin saya memperkenalkan diri ya, perkenankan karena saya baru pertama kali ikut. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan kepercayaan kepada saya dan terima kasih untuk Ai Ling Ling yang sudah memberikan tanggung jawab ini. Ya, saya adalah Carla Stevi Pangkei. Saya pelayanan di Timika, Papua sejak 2016 mendampingi suami saya, Pendeta Morisero Lunababan. Saya juga puji Tuhan adalah putri dari Bapak Pendeta Wilson Pangkei. Dan saat ini saya dengan suami saya dikaruniai 2 anak dan puji Tuhan, Tuhan memberkati juga pelayanan kami yang ada di Timika untuk saat ini. Tuhan memberkati dengan 5 gereja cabang dan 4 gereja cabang dengan kami jadi 5 dan 2 pos PI. Kami terus berdoa berharap agar Tuhan semakin menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pelayanan kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan untuk kita semua ya, pesan Tuhan bahwa saat penyembahan tadi saya dari awal mengikuti ya, Tuhan ingatkan bahwa setiap kita yang mengikuti Zoom ini agar mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak asal, tidak sembarangan, tapi dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya diperlihatkan untuk hambanya Ai Ling Ling ya, saya izin panggil Ai ya karena sahabat dari papa mama saya. Baik. Ai Ling Ling, Tuhan perlihatkan bahwa di depan Ai itu jalan itu ada yang berliku dan Tuhan katakan dalam pelayanan yang saat ini Ai Ling Ling kerjakan itu ada tantangan. Ada tantangan tetapi Tuhan menuntun dengan Roh Kudus-Nya. Pasti Tuhan memberikan kemenangan. Dan untuk tim juga, tim pelayanan Zoom ini Tuhan nyatakan bahwa untuk meningkatkan kesetiaan hati, kesatuan hati. Jadi tetap jaga dan tingkatkan kesatuan hati. Dan puji Tuhan untuk kita semua, biarlah kita mengikuti Zoom ini dengan sungguh-sungguh. Ya puji Tuhan, baik ketika saya menggumuli kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, karena prinsip saya sejak pertama kali Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan dimanapun, saya berkata Tuhan, saya hanya alat. Saya menyampaikan apa yang Engkau mau, bukan yang saya mau. Dan itu firman Allah adalah seperti pedang bermata dua, artinya bukan hanya untuk saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, juga untuk saya, untuk kita semua yang mau melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membacakan dan melakukan firman Allah. Nah, puji Tuhan ketika saya bergumul dalam pergumulan saya ya ketika diberitahu Ai Ling Ling untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berbicara kepada saya bahwa sampaikanlah isi hatiku. Jangan engkau takut kepada manusia sebab di akhir zaman ini akan ada yang namanya roh Bileam. Bileam itu adalah nabi palsu, ya, nabi palsu, nabi upahan yang menyampaikan seolah-olah isi hati Tuhan padahal itu adalah untuk menyenangkan manusia. Dan saya berdoa percaya dengan iman saya bersyukur bahwa di tempat ini saudara tidak menjumpai nabi palsu. Katakan amin. Tapi pesan Tuhan, firman Tuhan yang benar-benar yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
Nah, jadi Tuhan nyatakan untuk menyampaikan pesan Tuhan dan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya, ini adalah firman yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Saya beri judul renungannya adalah mengasihi Tuhan versus mengasihi dunia. Mengasihi Tuhan versus mengasihi dunia. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya percaya bahwa kita mau mengikuti ibadah Zoom ini. Kita mau belajar mengasihi Tuhan. Saya ulangi. Saya percaya dan berharap bahwa kita mengikuti Zoom ini karena kita mau belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen mengasihi berkat Tuhan, mencari berkat Tuhan, tidak salah. Daripada cari berkat ke dukun, carilah kepada Tuhan, sebab Tuhan sumber yang benar. Tetapi biarlah kita, saya dan saudara, bukan hanya mengasihi berkat Tuhan, bukan hanya mengasihi mujizat Tuhan, tetapi mengasihi pribadi Tuhan lebih dari segalanya. Kita belajar bahwa Tuhan mengingatkan melalui Rasul Yohanes, dan saat ini Tuhan ingatkan bagi kita sekalian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di sini kata dunia yang dimaksud bukan berarti kita pindah keluar angkasa, bukan berarti kita nggak tinggal di kota besar, bukan berarti berarti kita nggak usah di dunia ini lagi, bukan itu. Tetapi kita tidak mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita cross check bahwa jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekalipun dia melakukan pekerjaan Tuhan, sekalipun saya dan saudara mungkin terlibat aktif, tapi yang Tuhan mau kita lakukan itu dengan mengasihi Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, jadi ini dijelaskan kembali oleh Rasul Yohanes. Apa yang dimaksud dengan dunia itu? Ya, keinginan dunia itu, yaitu keinginan daging. Ya, jadi saya percaya bahwa kita semua mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, jangan dengan keinginan daging kita. Ya, jangan dengan keinginan daging kita. Baik itu dalam pelayanan di rumah tangga, karena pelayanan yang pertama itu di tengah keluarga. Tadi juga Tuhan ingatkan ya, Tuhan perlihatkan itu 2 cincin kawin. Hati-hati dalam setiap pernikahan kita bawa kepada Tuhan. Karena saat-saat ini banyak ya pernikahan itu juga diguncang ya. Tapi saya percaya Tuhan menguduskan pernikahan kita, keluarga kita ya. Baik, lanjut lagi ya, bahwa yang dimaksud tadi ya semua yang ada di dalam dunia yang dimaksudkan untuk kita tidak mengasihinya, yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 saya bacakan firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Bukan berarti kita tidak boleh makan daging, tapi ini yaitu percabulan. Percabulan. Hati-hati dengan percabulan. Sekarang itu sudah jadi rahasia umum. Di HP saja bisa gampang muncul percabulan. Betul toh? Tinggal klik. Ya, kita harus hati-hati. Percabulan, kecemaran ya, dalam pikiran. Jangan kita ada cemar dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, hawa nafsu berarti sesuatu yang berlebihan, keinginan yang sudah berlebihan. Itu sudah hawa nafsu. Nafsu makan itu bagus. Kalau nggak makan ya sakit. Tapi kalau sudah berlebihan itu sudah keinginan duniawi. Penyembahan berhala. Segala sesuatu yang kita nomor satukan lebih daripada Tuhan. Itu adalah berhala. Ya. Sihir, perseteruan, perselisihan. Ya.
Jangan ada di antara kita memelihara perselisihan. Baik dalam keluarga jasmani, orang tua, anak, suami, istri, ipar, menantu, mertua, bahkan dalam pelayanan, rekan pelayanan, jangan ada perselisihan. Beda pendapat boleh untuk saling membangun, tapi bukan untuk berselisih. Iri hati, ya, amarah, dikit-dikit ngamuk ya, jangan. Kepentingan diri sendiri, egois, jangan ya. Percideraan, nah ini sampai ada yang terluka ini kalau sudah percideraan. Roh pemecah, nah roh pemecah ini berarti ngadu domba ini. Kedengkian, waduh, iri dan benci ini, dengki. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah ya keinginan daging, yang amarah di situ, yang iri hati di situ, ya. Dalam pelayanan kita, jangan ada iri hati. Wah, ya kok dipakai Tuhan luar biasa ya. Wih, kok dia dapat jadwal terus ya? Loh, kok dia didoano terus loh? Kok aku enggak? Harus hati-hati kita menjaga hati kita. Termasuk pribadi saya. Saya terus belajar, saudara. Tapi prinsip hidup saya, hidup adalah belajar, tapi belajar harus ada perubahan. Katakan amin. Iya. Itu adalah keinginan daging yang harus kita buang dalam hidup kita. Walaupun kita ini manusia. Saya nggak bilang kita ini malaikat. Kita ini manusia. Tapi Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menanggalkan keinginan daging. Ya poin-poin tadi. Dan keinginan mata. Nah ini hati-hati. Keinginan mata. Bapak-bapak, pria-pria, hati-hati dengan mata saudara. Apa yang saudara lihat? Kalau saudara punya pasangan, lihatlah pasangan. Jangan melihat rumput tetangga. Katakan amin. Yang wanita juga sama. Saya harus tegas dalam hal ini. Hati-hati dengan apa yang kau lihat. Keinginan mata loh. Sudah ada mobil. Pengen mobil baru. Oke. Kalau memang butuh. Kalau enggak. Ya. Apalagi yang bapak-bapak sudah ada istri. Jangan pengen istri baru. Oh sudah agak keriput bu. Ya enggak apa-apa. Itulah firman Tuhan. Janji nikah mengasihi. Sampai maut memisahkan. Bukan sampai pengadilan memisahkan. Haleluya. Demikian juga yang wanita. Iya, kita jaga keinginan mata. Jangan ada ya keinginan mata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memahami maksud firman Tuhan ini ya. Serta keangkuhan hidup. Nah ini. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, janji-janji Tuhan, apa yang dinubuatkan kita alami, kita diberkati luar biasa. Pemakaian Tuhan nyata dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Hati. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 8. Bisa dibuka. Ya. Ketika engkau sudah makan kenyang, hidupmu sudah baik, jangan kau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan kau berkata karena kekuatanku, tidak. Nah itu peringatan untuk bangsa Israel. Juga untuk kita umat pilihan Tuhan. Jangan ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dipakai Tuhan, kita sudah menerima janji-janji Tuhan. Jangan kita melupakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Di sini dikatakan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Sekalipun kita sudah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan dia sudah angkuh, pasti dia sombong. Ya. Keangkuhan hidup. Jangan kita sombong ketika kita sudah diangkat Tuhan, saudara. Biarlah kita masih mau menerima masukan dari sesama kita. Apalagi masukan firman Tuhan. Ya. Jangan kita berkata, oh kamu sudah berapa tahun melayani Tuhan, aku lois dari dulu. Oh, jangan begitu saudara. Ya, ketika ada yang mengkoreksi kekurangan kita, kita terima. Saya belajar saudara. Saya belajar sampai saat ini. Ya, saya melayani Tuhan, baik Tuhan percayakan di Jakarta dimanapun, ya, di kota besar maupun di desa, semuanya sama. Prinsip saya bahwa saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya tidak beda-bedakan pelayanan, mau online mau onsite. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara,
Ketika saya awal-awal ya pelayanan, waktu itu belum ada gereja cabang, bersama dengan suami saya. Tuhan percayakan melayani firman seperti luar biasanya sesuai apa yang dijadwalkan. Tiba-tiba ada yang mengkritik saya. Seorang anak yang SD tidak tamat dan juga dia mengkritik, alasannya dia tersinggung, padahal saya tidak nyebut nama. Tetapi di situ saya berdoa sama Tuhan. Saya belajar apa-apa itu saya tanya Tuhan. Saya nggak mau pakai kekuatan saya. Saya berkata begini, terima kasih masukan kamu. Tapi mohon maaf kalau kamu tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung kamu. Dan saya tidak pernah berkhotbah untuk mau menyindir orang. Itu bukan khotbah namanya. Itu curcol. Dan saya bilang, saya khotbah di tempat lain, di depan rektor saya, di depan pengusaha, di depan semua orang, termasuk orang desa sekalipun. Belum ada yang kritik saya selain kamu. Tapi saya terima kasih untuk masukan kamu. Saya hanya menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud menyinggung kamu. Dan saya tidak menyebut nama kamu. Tapi kalaupun kamu tersinggung, saya mohon maaf. Nah, itu Tuhan ajarkan untuk saya merendahkan hati. Saya tetap berterima kasih dengan masukannya. Walaupun dia nggak tamat SD. Jangankan sarjana, nggak tamat SD. Ya, tetapi saya tetap menghargai. Ya, walaupun ya semua masukan tentunya kita uji dulu, nggak kita telan mentah-mentah. Tetapi saya belajar di situ, Roh Kudus kasih tahu. Belajar untuk merendahkan hati. Memahami bagaimana kondisinya, mungkin dia belum ngerti saat itu. Dan puji Tuhan, Tuhan semakin tambahkan jiwa-jiwa. Ya, baik di Timika, bahkan juga pelayanan di tempat lain, di Surabaya dan sebagainya juga Tuhan percayakan termasuk dalam Zoom ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang saya banggakan. Nah itu keangkuhan hidup, ini penting saudara. Apa yang kita banggakan? Jangan kita banggakan harta kita, sebab itu titipan Tuhan saja. Jangan kita banggakan kepandaian kita, ya, sebab semuanya itu hanyalah anugerah Tuhan. Kita tidak lebih baik dari orang lain, tapi semuanya itu karena Tuhan. Kalaupun Tuhan berkati kita, Tuhan pakai kita, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu yang tentang keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita hindari ketiga hal ini ya, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Seperti firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Secara tersirat, berarti firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang mengasihi dunia, orang yang hidup dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, berarti dia akan bernasib sama dengan dunia ini, yaitu mengalami kebinasaan. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ya, sini firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17b, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita garis bawahi, orang yang melakukan kehendak Allah. Saya cepat saja berhubung waktu. Nanti saya mohon untuk bagian host ya atau bagian timer bisa kasih tahu saya kalau waktunya sudah mau selesai. Ya, puji Tuhan. Nah, bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah, ya bagian 17 bagian B ini, melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes bahwa, jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tadi judul renungannya mengasihi Tuhan versus mengasihi dunia. Nah, yang mengasihi dunia tadi sudah jelas ciri-cirinya dan akibatnya. Ciri-cirinya ya keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Dan akibatnya binasa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam kerajaan sorga. Dan ciri-cirinya mengasihi Tuhan adalah yang pertama, melakukan kehendak firman Tuhan. Apa itu kehendak firman Tuhan? Tinggal kita baca dalam Alkitab.
Amin. Firman Tuhan itu kan hukum yang terutama dan pertama mengasihi Tuhan. Pagi hari kita bangun, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa kita langsung datang kepada Tuhan? Atau langsung kita buka HP, cari WA dan sebagainya? Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah cukup paham tentang hal itu. Ya. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan itu artinya melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mendoakan musuh kita, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan ada kebencian di hati kita, ya. Apalagi sesama hamba Tuhan, sesama pelayan, sesama anak Tuhan. Amin. Satu keluarga, ya. Jangan karena hal-hal sepele. Jadi masalah, ya. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Mengasihi, mengampuni. Saya kesaksian sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kami ketika membangun gereja tahun 2020 ya, karena sebelumnya kami sewa. Dan kami diminta pindah karena gedungnya mau direnovasi. Kami mohon waktu diundur untuk kami cari tempat, tapi pemilik tempat tidak bersedia. Dan waktu itu saya bilang kita bersyukur saja, sebab itu pasti ada maksud Tuhan. Dan ketika kami mulai membangun itu saat lockdown ya, itu jemaat Tuhan yang ikut membangun bersama dengan para tukang itu diserang oleh masyarakat yang ada di Papua, yang mana waktu itu mereka belum mengerti firman, jadi mereka mengganggu seperti itu ya, mengganggunya pakai panah, mobil dipecahkan, mobil jemaat ya. Dan saat itu kami sedang doa puasa, kemudian jemaat telepon dan suami saya langsung menuju ke lokasi pembangunan dan menghadapi masyarakat tradisional yang ada. Nah, disitulah kami belajar ya, dalam melakukan firman Tuhan, untuk tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka. Bukan mendoakan untuk yang buruk ya, oh Tuhan tolong cabut nyawa mereka, tidak doa seperti itu. Tapi Tuhan tolong, untuk Tuhan menyelamatkan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun ya mereka ber-KTP Kristen tapi belum mengerti firman Tuhan. Ya kami doakan, saya pribadi berdoa bukan untuk yang buruk bagi mereka, tapi untuk supaya mereka bertobat. Dan puji Tuhan, dengan seperti itu Tuhan melipat gandakan berkat, ya jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Sebab kita mau belajar melakukan, ya memang tidak gampang ya, mobil jemaat pecah, ya banyak kerugian yang harus kami tanggung, tapi puji Tuhan, Tuhan ganti semua itu. Dan ketika tahun 2022, ini saya pribadi yang alami. Kalau tadi itu tentang pelayanan jemaat. Tahun 2022 setelah suami saya jatuh, gegar otak karena terpleset, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Beberapa hari sembuh, orangnya masih hidup ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya, boleh. Nah, dan kemudian 2 bulan berikutnya saya sakit batu empedu. Saat itu saya tidak protes kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Saya nggak bilang, Tuhan kenapa ya? Saya sudah pelayanan, saya sudah bisa-bisan buat Tuhan gini-gini. Kok saya sakit? Saya nggak bilang gitu. Saya diam dan saya introspeksi diri saya. Saya tidak sedih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu ada maksud Tuhan di balik sakit saya batu empedu ini. Saya nggak tahu kalau batu empedu itu berbahaya ya. Ada USG-nya, jadi bukan saya asal bicara gitu. Enggak, itu dokter yang bilang. Kemudian Tuhan suruh saya nonton YouTube tentang penyakit itu 70% karena pikiran, 30% karena makanan. Nah, kemudian saya berdoa lagi dan jemaat ada yang mendoakan, boleh Ibu Gembala saya doakan. Tadi kok Ibu Gembala ke rumah sakit, iya. Sakit apa? Saya bilang batu empedu. Nah, jemaat ini kadang ibadah, kadang enggak, karena beliau dinas gitu ya. Nah, artinya beliau bukan pelayan yang aktif dalam gereja. Tapi saya kaget ini berdoa kok 1 jam lebih sambil nangis-nangis. Ternyata saya baru tahu bahwa penyakit batu empedu itu berbahaya ya. Saya pikir ya biasa saja gitu kan. Nah karena saya bukan medis. Nah singkat cerita saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang 1 kata saja sama saya. Ikhlaskan. Ikhlaskan. Nah di situ ada obat empedu saya sudah beli.
menurut saya mahal, ya, karena satu kali beli itu 500.000, menurut saya mahal, nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya simpan, saya bilang, Tuhan, saya nggak minum obat ini, Tuhan. Buat apa? Gitu ya. Menurut saya bukan anti obat ya. Saya juga kadang minum obat. Tapi saat itu saya merasa bahwa udahlah, bukan dari obat ini. Gitu. Saya kalau nggak srek, saya nggak minum obat. Kecuali saya srek, saya baru minum obat. Itu pribadi saya ya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang ikhlaskan, dan saya tahu apa yang harus saya ikhlaskan. Jadi sebagai hamba Tuhan saya juga belajar. Iya, saya belajar. Saya tidak memperjuangkan lagi kebenaran saya. Sebelum saya sakit batu empedu, Bapak Ibu tahu, saya kasih tahu saja. Secara pribadi, yang saya doakan, saya bilang begini, Tuhan, buktikan bahwa aku yang benar Tuhan. Aku merasa aku yang benar Tuhan. Tolong Tuhan. Saya berdoa begitu. Tetapi setelah saya diajar Tuhan dengan sakit batu empedu, saya ganti doa saya. Tuhan, mulai detik ini, saya tidak akan tuntut lagi orang yang berbuat salah kepada saya. Ya. Nggak perlu saya ceritakan salahnya apa, karena itu bisa perkara polisi, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menyangkut hal yang sangat besar, ya, bukan perkara sekedar uang hilang, bukan itu. Tapi itu masalah menyangkut pelayanan, skupnya besar, dan ya seperti itu. Sampai saya bilang Tuhan, sampai para korban itu mau urusan polisi, tapi saya yang bilang, nggak usah. Ini menyangkut masalah pekerjaan Tuhan. Tolong nggak usah pakai polisi, kita berdoa saja, kita lepaskan pengampunan. Nah, dalam hal itu, saya menjadi mediator dalam suatu perkara, dan kemudian saya yang difitnah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menyangkut pekerjaan Tuhan yang besar itu. Tapi saya berdoa, dan saya ikhlaskan. Saya berdoa, saya berkati Tuhan dengan tulus hati. Saya berkati orang ini yang sudah bersalah, Tuhan, yang sudah berbohong, yang sudah memfitnah. Ini menyangkut pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong. Kalau saya mau, itu polisi sudah datang. Kalau saya mau, saya bisa tuntut, saya bisa penjarakan orang itu. Tapi saya tidak mau lakukan. Bahkan karena perkara itu saya pernah diusir. Karena orang yang usir itu salah paham sama saya. Menyakitkan memang Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya mau, saya bisa lapor kepada pimpinan saya. Untuk dipecat mereka semua. Dan saya bisa lapor polisi, tapi saya tidak lakukan. Nah, disitulah kasih saya kepada Tuhan diuji. Apa saya mau taat? Atau saya mau pakai kekuatan saya? Loh kan, atau saya pakai daging saya? Nah, itu kesaksian yang saya alami secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara mungkin berbeda prosesnya. Tapi yang Tuhan mau, kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh ampuni, ikhlaskan, ampuni. Ikhlaskan. Kalau Tuhan suruh engkau berbuat baik, lakukan. Apa yang Tuhan suruh, lakukan. Itu baru kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, ya saya percepat lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, dan curahkanlah isi hatimu di hadapan. Kalau saya dan saudara mau belajar lebih mengasihi Tuhan, curhatlah kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan curhat di media sosial. Jangan curhat di FB. Jangan curhat di mana-mana. Curhat sama Tuhan. Kalau engkau pun mau konseling, curhatlah kepada orang yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita. Ya, mungkin seperti koordinator di tempat ini. Berdoa dulu. Saya pun begitu. Kalau ada orang mau konseling, saya berdoa dulu. Ya, nggak asal kita curhat sana sini, jangan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, curhatlah yang pertama kepada Tuhan. Kalau kita mau konseling atau curhat kepada sesama, berdoa minta petunjuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa itu yang terbaik? Seperti lagu tadi katakan. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya singkat. Poin yang ketiga saya singkat. Hidup dalam kekudusan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, persembahkan tubuh kita yang kudus. Oh, siapa sih yang nggak pernah berdosa? Iya. Tapi kita mau selalu dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita mau datang, Tuhan, basuh aku. Tuhan, tuntun aku. Saya percaya kita adalah manusia-manusia
yang dikuduskan oleh Tuhan dan diperbaharui dari hari ke sehari. Terpujilah nama Tuhan, biar Tuhan memeteraikan firman Tuhan ini di hati kita. Saya hanyalah hamba Tuhan yang terbatas dan tidak ada apa-apanya. Biar Tuhan sendiri yang memeteraikan firman-Nya dalam pribadi setiap kita. Dan saya percaya, saya berdoa, biar Roh Kudus berbicara lebih dari perkataan dalam khotbah ini di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Ilingling atau yang memimpin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih buat hambanya Carla Wilson Pangkai, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Firman-Nya luar biasa, memberkati kita semua, dan saya doakan Tuhan menyertai, memberkati, dan memakai Carla semakin luar biasa. Dan pelayanannya semakin berkembang. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada pribadi lepas pribadi? Oh, puji Tuhan, tadi hanya beberapa saja, Ai. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, kalau gitu. Berkati, Ya. terima kasih. Ya, makasih, Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada berdoa buat firman Tuhan. Ibu Gembala, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, dan kelemahan kekurangan kami. Sucikan kehidupan kami, keberadaan kami. Layakkan kami untuk menghampiri takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Carla. Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin bertambah-tambah pengurapan Roh Kudus-Mu. Pakai Tuhan, berkati pelayanan yang ada di Timika, oh Tuhan, di daerah Papua dan sekitarnya. Tuhan sendiri akan senantiasa pimpin dan tuntun hamba-Mu bersama suami. Terus Tuhan percayakan dalam pelayanan pengembalaan di sana. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Oh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai milik dan ciptaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami. Supaya jangan seorang pun yang meremehkan firman Tuhan. Oh, siapapun yang menyampaikannya, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu nasihat ataupun teguran, oh haleluya, yang bisa membangun iman dan kerohanian kami semakin dewasa. Tuhan, karena setiap orang yang meremehkan firman Tuhan akan mendapatkan akibatnya. Itulah sebabnya berikan kami takut dan hormat, menjunjung tinggi akan kuasa hadirat-Mu. Yang akan membawa kami semakin dalam mengenal pribadi-Mu. Oh Tuhan, semakin kami dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau telah pakai hamba-Mu Cik Lingling untuk melayani dalam ibadah. Oh Tuhan, Kris Ministry, baik di onset, baik pelayanan keluar kota maupun Surabaya dan sekitarnya, bahkan pelayanan Zoom Kris Ministry ini. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan kekuatan keteguhan hati. Tuhan, karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini tidak mudah menurut oh Tuhan pikiran manusia. Kami tidak mampu, hamba-Mu tidak sanggup. Tapi kami percaya kalau dengan kekuatan kuasa otoritas Tuhan, kuasa-Mu mengcover pelayanan hamba-Mu, maka hamba-Mu dimampukan, hamba-Mu diberikan kesanggupan untuk menjalankan terus amanat agung yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan karunia-karunia ilahi dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Engkau senantiasa membela hamba-Mu. Biar hamba-Mu selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oh, sehingga kuasa-kuasa duniawi, roh-roh kedagingan, roh jahat, setan iblis yang hendak merongrong, yang hendak mengganggu, menghalangi, maka kami patahkan, kami kelak, kami singkirkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang akan menyertai dan membela dengan begitu dahsyat dan ajaibnya. Karena hamba Tuhan adalah bagaikan biji mata Tuhan sendiri. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Oh Tuhan, kalau melawan hamba Tuhan, maka itu musuhnya nanti jadi Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong. Firman-Mu sudah mengajar kepada kami supaya kami saling mengasihi. Oh Tuhan, tidak melampiaskan hawa nafsu kedagingan kami. Tetapi kami datang di dalam ibadah Zoom karena kami mencari Tuhan. Kami mencari perkenanan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan tolong. Biarlah benih firman Tuhan yang unggul itu ditanamkan di dalam setiap hati kami. Kiranya boleh bertumbuh rohani. Ada tanda-tanda pertobatan. Oh Tuhan, ada buah-buah pertobatan yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Cik Ling bersama keluarga. Tuhan berkati Tuhan pelayanannya, jemaat yang dilayaninya. Berkati kesehatan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu senantiasa mendapatkan kekuatan, kuasa, otoritas Tuhan. Oh Tuhan, kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan sempurna. Tuhan, tolong Tuhan, semua yang menjadi pengikut ibadah Zoom pada malam hari ini, biar mereka kompak satu hati untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan mendukung pribadi manusianya, tapi kami mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Cik Ling. Tuhan tolong supaya kami ada kerjasama, sehati, sepikir, seia, sekata. Puji Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini tetap mendukung ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah urapan-Mu dengan kesetiaannya. Oh Tuhan, dalam pengabdiannya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, biar kami mau lakukan dengan baik dan setia. Berkati Tuhan para bisnismen, pengusaha. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya berkati mereka. Baik yang tua, yang muda, yang anak-anak, sampai pun yang balita. Dimanapun mereka berada, di situ Tuhan pun ada menyertainya. Usahanya dibuat berhasil. Kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga hidup nikahnya terus dibuat bahagia dan sejahtera. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk co-host Tuhan sampai hari ini. Tuhan selalu tetapkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, membela, mendukung pelayanan pekerjaan Zoom Grace Ministry ini. Dengan apa yang Tuhan percayakan, mereka lakukan dengan taat dan setia. Tuhan, kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bagi setiap orang yang setia dan sampai pada akhirnya dia akan masuk dalam perhentian Tuannya, yaitu menikmati hidup kekal dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menolong dengan sempurna. Yang kekurangan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang dalam kesulitan, dalam permasalahan, Tuhan bukakan jalan-Mu, bukakan pintu rahmat-Mu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu sisipkan dalam doa untuk hamba-Mu, Bapak Wilson Pangkai, selalu diberikan kekuatan kesehatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarganya. Bapak, oh Tuhan Stephen Moses, Tuhan Bapak Habel Nun, juga oh Tuhan Bapak Luther Mandi, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, oh Tuhan Ibu, oh haleluya Kris Lumampau. Kami serahkan yang lain-lainnya Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat menyebut nama-nama satu persatu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan melawat, Tuhan menjangkau, Tuhan memberkati dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan
Oh, menadahkan tangan kami di hadapan Engkau, Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami dengan penuh damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan memberkati dan menyertai kita dengan damai sejahtera, ketenangan dan kenikmatan, bahkan keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Gembala Febenini, atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Sama-sama Ci, sehat, kuat, menang terus, Tuhan beserta. Ya. Saya persilakan ada mungkin di antara Bapak Ibu yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Mungkin. Shalom, puji Tuhan. Ya. Saya diperlihatkan di saat memuji Tuhan awal dan juga pesan-pesan Tuhan disampaikan. Tuhan minta supaya semua perhatikan karena hambanya di atas kepalanya ada cahaya yang berubah menjadi burung merpati yang tidak bisa kita tatap karena mata kita akan jadi silau sebab terangnya benderang sekali. Dan setelah firman Allah disampaikan oleh Ibu Carla, saya diperlihatkan dia berdiri di sebuah tangga yang begitu meningkat. Dan makin ia menyampaikan firman Allah, ya makin naik di anak tangga tersebut, sehingga di mulutnya mengeluarkan pancaran api dan boleh menembusi hati kita yang mendengarnya. Tuhan beritahu, kita doakan hambanya sehingga pelayanannya makin meningkat dan imannya makin meningkat. Banyak jiwa yang akan Tuhan menangkan lewat hambanya, suami istri, tatkala mereka ada di Timika dan sekitarnya, bahkan dimanapun Tuhan siap pakai. Sesudah itu untuk kita bersama gumuli, Tuhan perlihatkan di setiap kota yang ada di Indonesia ini ada kuda merah yang beredar-edar dan mencari mangsanya. Saya tanya Tuhan apa maknanya, Tuhan beritahu biar kita terus tenang, terima kedamaian dari Tuhan, dan doakan untuk pemimpin bangsa kita agar mereka boleh memperoleh hikmat yang Tuhan turunkan dari tempat yang maha tinggi, sehingga tidak terjadi kekacauan atau kedamaian tidak akan hilang. Nah, kuda merah berbicara kedamaian tidak ada. Jadi Tuhan mau supaya kita mendoakan. Kembali untuk pesan Tuhan buat Ibu Ong Lining, Tuhan katakan, hambaku, aku tambahkan hikmat padamu, supaya engkau jeli melihat orang-orang yang aku perhadapkan padamu, di dalam engkau menyampaikan firman Allah, sehingga banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita yang hadir, menasihati, membimbing, dan mengokohkan iman. Selain itu, setiap karunia yang ia sampaikan berupa nubuat dan penglihatan, ambil arti rohaninya, kata Tuhan, sehingga semua kita bisa puas dengan Tuhan. Kalau orang-orang menerima pesan Tuhan hanya sekedar pengertian perkara lahiriah atau berkat materi, ya Tuhan beritahu semuanya sifatnya tidak kekal, tetapi kalau kita tarik makna dengan berkat-berkat rohani, maka iman kita kekuatan, sehingga sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup tidak bakal ada di dalam kita. Tetapi kita punya roh takut akan Tuhan, roh hikmat untuk memuliakan kebesaran namanya, dan sangat akurat kita punya jiwa pemersatu, dan sangat bersuka cita kalau orang lain berhasil.
Ada banyak terjadi di dalam pelayanan kata Tuhan, kalau orang lain berhasil, ada yang menjatuhkan. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Roh Kudus adalah roh yang mengangkat, mempersatukan karena semua hanya titipan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir sekali untuk Grace Ministry Zoom, Tuhan katakan pertahankan misi visi yang Tuhan sudah berikan, sebab misi visi ini adalah berasal dari Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah direktur misi yang akan menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sayang bagi mereka yang tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus, mau jadi apa mereka nanti, sebab Roh Kudus tidak ada yang bisa mengaturnya, tapi Roh Kudus mau mengatur perkembangan dan pertumbuhan gereja, serta kesatuan gereja di akhir zaman ini demi kekekalan. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, saya bersyukur sama Tuhan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, luar biasa, yang menyatakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus hadir dan berkarya dalam hidup kita semuanya. Juga pesan-pesan Tuhan buat saya yang menguatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu yang Tuhan Sama-sama. kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan bisa disampaikan? Ada? Shalom, Bu Leleng. Ya, silakan. Bisa dengar suara saya? Bisa, ini siapa ya? Nah, ini. Ibu Winnie Santo, oke. Iya, saya mau sampaikan apa yang Tuhan perlihatkan waktu hari Kamis malam tentang apa yang terjadi di Zoom. Tapi selama ini memang kami sudah tahu ada anggota Zoom yang ingin menarik anggota dari Zoom kita ini. Maka saya sama teman bersepakat untuk berdoa meminta kepada Tuhan bahwa minta diperlihatkan siapa yang di dalam Zoom ini yang ingin menarik jemaat dari Zoom ini ke tempat lain. Maka kami berdoa, terus Tuhan perlihatkan kepada saya ada seorang ibu yang duduk di meja, tapi cuma duduk sebagai Mic-nya tolong dibuka, kena mute. Mic-nya Ibu Winnie. Ya. Iya, waktu kita berdoa itu, Tuhan perlihatkan ada seorang ibu di situ duduk di atas meja, karena kita fokusnya meminta Tuhan untuk memperlihatkan siapa yang di antara dalam Zoom kita ini yang mau menarik jemaat dari Zoom ini ke tempat lain. Maka Tuhan perlihatkan seorang wanita, seorang ibu di situ. Malam hari Kamis itu, besok pagi kita doa pagi juga, masih Tuhan perlihatkan kepada saya ibu itu juga yang dia perlihatkan kepada saya yang ingin menarik anggota dari Zoom kita ini. Terus Tuhan ada perlihatkan saya lagi ada satu pohon yang sangat besar. Akarnya itu besar, tapi satu pohon sangat besar, tinggi sekali. Baru daunnya itu lebat sekali, hijau-hijau. Terus saya lihat Ibu Lingling di situ, di atas pohon itu berdiri, di atas pohon, di daun-daun pohon itu berdiri, tegap di situ. Terus tangannya diangkat seperti ini. Tapi ya tidak ini goyang, cuma dia berdiri di situ saja, tidak ada goyang-goyang. Tapi yang aneh, saya lihat kenapa Ibu Lingling bisa berdiri di atas pohon, di daun pohon yang paling tinggi itu.
pohonnya itu sangat besar itu. Belum pernah saya lihat pohon itu. Besar, baru akarnya juga besar-besar kayu itu. Nah, itu saja yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Tapi saya himbau kepada semua kita anggota Zoom. Di sini kan kita tahu apa yang disampaikan Ibu Lingling itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kita jangan menarik anggota-anggota dari Zoom ini ke tempat lain. Karena saya percaya bahwa ini semua pekerjaan Tuhan yang disampaikan Ibu Lingling. Karena saya dulu pernah menyampaikan bahwa saya pernah ada keraguan yang disampaikan Ibu Lingling, maka Tuhan perlihatkan ayat Alkitab yang keluar dari api itu, ya dari api, bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka itu saya yakin bahwa itu semua yang disampaikan Ibu Lingling itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Saya harap semua kita anggota Zoom, kita jangan menarik jemaat-jemaat dari Zoom ini ke tempat lain. Nah, itu saja yang saya sampaikan, yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih Ibu Lingling. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Winnie Santo yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, luaskan Roh Kudus berkarya, nanti Tuhan percayakan dan Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya, semangat. Puji Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Keberhasilan, kesuksesan, Amin. kebahagiaan, dan kelimpahan. Ya, yuk maju terus. Ada lagi yang dipakai Tuhan dalam penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada. Ibu Deborah Suartini mungkin ada? Ya, saya dapat ayat di Yesaya 43, ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi pesan Tuhan yang saya dapat itu, kita jangan takut. Jangan takut dengan apapun juga yang hari-hari ini dialami, tapi Tuhan sedang melatih agar kita menggunakan otoritas yang Tuhan kasih. Tuhan ingatkan, aku sudah kasih kalian semua itu kunci. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi jangan kita harus belajar, karena kita semua sejak kita terima Yesus, kita dapat kunci kerajaan, kita dapat otoritas, kuasa. Nah, itu yang harus mulai belajar. Jangan hanya pingin orang terus doain kita, tapi saudara harus belajar untuk menggunakan iman, berani, dan tidak takut. Misalkan mulai ada kekhawatiran dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, jadi aku di seteniku adalah jadi kepala bukan ekor. Ya, jadi perkatakan firman. Nah, itu saudara sedang menggunakan kunci itu. Jadi itu yang saya dapatkan. Jadi apapun masalah saudara hari ini, belajarlah untuk mulai memperkatakan, melawan semua intimidasi, semua keinginan yang tadi sudah dijelaskan itu, mulai dengan iman. Ya, perkatakan, aku tidak boleh takut, aku tidak perlu khawatir karena Tuhan yang aku sembah, Allahku, akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi setiap ada intimidasi, kita harus pergunakan. Gunakan kunci yang Tuhan sudah kasih. Sebab saat Bapak Ibu ucapkan, maka Tuhan akan melakukannya. Begitu kita percaya, kita ucapkan, maka Tuhan melakukannya. Dari pengalaman itulah, nanti kita akan semakin mempunyai pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak mengandalkan orang lain untuk menolong kita, membantu kita, tapi saudara punya kuasa dan gunakan itu, mulai gunakan itu. Ya, itu aja Bu. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Deborah Suhartini atas pesan-pesan Tuhannya, firman Tuhannya yang dibagikan kepada kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala, kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan umur panjang.